ada momen-momen di hidup saya di mana itu menjadi breakdown-nya saya ya, kalau bisa dibilang yaitu titik rendahnya. Of course titik rendah pertama kali yang benar-benar mengubah hidup saya adalah ya ketika saya ulang tahun ke-20. Waktu pada saat itulah hidup susah, keterbatasan, dan seringkali sometimes ketika kita hidup dengan keterbatasan, sekali mungkin oke, tapi kalau itu berkali-kali terus-terusan gitu kan, dan nggak ada perubahan, sometimes seringkali keterbatasan itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan dan akhirnya berubah menjadi sebuah kemarahan gitu dan keputusasaan gitu, dan itu wajar ya manusia ya. Tapi for the first time in my life saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan masih sayang sama saya sehingga Dia menyadarkan saya gitu bahwa ya nggak ada gunanya gitu kamu marah-marah menyalahkan keadaan gitu kan, mengasihani diri sendiri gitu, untuk apa gitu kan. Dan ya itu pertama kalinya saya sungguh-sungguh mengambil tanggung jawab atas hidup saya, dan saya percaya bahwa ya mungkin ada banyak hal yang bisa hilang gitu dalam hidup kita, ada banyak hal yang berkurang, apalagi selama 2 tahun pandemi ini gitu ya, banyak hal yang hilang, banyak hal yang berkurang. Tapi satu hal yang sungguh-sungguh gak boleh hilang adalah jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah hilang harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita masih punya kekuatan gitu untuk bisa berjalan. Dan selama kita masih berjalan, ya berarti kita masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan gitu. Dan sama hal yang sama pun juga terjadi, mungkin yang paling dekat yang baru saja terjadi ya mungkin tahun lalu buat diri saya ya, di pandemi ini. It was not an easy time for me as an entrepreneur gitu, di mana ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak hal gitu kan, kita harus bisa, maksudnya tanggung jawab saya kan bukan cuma ke diri saya dan keluarga saya, tapi kan kepada semua staff-staff yang ada di Mary Riana Group, di mana kita juga tidak mem-PHK satu karyawan pun gitu kan, kita mencoba berbanyak-banyak hal gitu, and sometimes it's not easy, itu berat banget ya kan, kita mencoba banyak strategi gitu. Dan tapi again saya selalu kembali diingatkan ketika saya benar-benar hampir nggak tahu lagi ini gimana caranya gitu kan, kayak kesannya nggak ada harapan lagi, nggak tahu jalannya kemana, ya saya akan selalu menyadari nafas saya. Mungkin ini sesuatu yang simple ya, tapi saya selalu benar-benar tarik nafasnya dalam dan saya hembuskan nafasnya gitu kan, dan saya menyadari nafas itu, dan ketika saya sadar, wah saya aja masih hidup loh, masih nafas, berarti Tuhan aja nggak nyerah sama saya. Kalau Tuhan nggak nyerah sama saya, kenapa saya nyerah dengan diri saya sendiri gitu. Dan seringkali kadang-kadang tuh kalau kita stres ya, karena kita mengandalkan kemampuan kita ya yang sangat terbatas gitu, jadi kita stres. Tapi ketika saya sadar bahwa actually I'm not the boss, I have my own boss. He's the boss. Actually, he's smarter than me. He can show me the way. Ya, dia akan meng-guide saya gitu. Kenapa saya jadi so pinter gitu, berusaha memikirkan semuanya dengan kekuatan saya sendiri gitu. Tapi ketika saya berusaha benar-benar berserah bukan pasrah ya, benar-benar berserah dan sadar, dan saya tahu, oke, saya harus ingat tugas saya. Jadi kita jangan sampai salah tugas gitu. Tugas saya adalah prosesnya. Tugas Tuhan adalah hasilnya. Jadi ya udah, yang harus saya lakukan ya udah, saya jalan aja terus gitu, proses. Yang penting saya harus selesaiin gitu kan. Yang penting saya jalan aja, saya selesaiin gitu. Setidaknya I finish the race gitu. Saya menyelesaikan tanggung jawab saya. Hasilnya seperti apa ya itu urusan Tuhan. Itu sih biasanya cara yang membuat saya selalu bisa bangkit lagi dan jalan lagi. Dan saya sudah mendesain dalam hidup saya bahwa saya jangan menjalani hari dengan perasaan. Karena kalau kita jalani hari itu dengan perasaan kita tuh naik turun ya, kadang semangat, kadang lesu, kadang down ya, tapi jalani hari dengan iman. Karena kalau kita jalani hari dengan iman, kita yakin, kita percaya gitu, ujungnya pasti baik gitu, kita jalan aja gitu. Kalau jalani dengan iman, ya iman itu kan berarti ya kita nggak harus tahu semuanya seperti apa kan, tapi kita berjalan dengan iman, kita percaya gitu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi biasanya itu sih caranya, dan itulah yang akhirnya ya dari breakdown bisa menjadi breakthrough. Dan seringkali ya itu caranya untuk mengarahkan saya ke suatu tempat yang sebelumnya saya nggak pernah kepikir. Kalau itu nggak terjadi ya saya nggak akan bisa berada di tempat saya sekarang ini. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis.